Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Masih ada kesempatan yang baik bagi kita, walaupun dalam ibadah ini kita masih berada di rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya bahwa melalui persekutuan kita, di saat Tuhan dimuliakan, kita masing-masing akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga untuk semua berkat, pertolongan, perlindungan, serta penyertaan Allah dalam kehidupan kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami dapat menikmati banyak berkat Allah dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami bersatu hati untuk menyembah, memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan melalui ibadah kesucian pada pagi hari ini. Dan kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di dalam kehidupan kami masing-masing, agar senantiasa di saat kami menyembah dan memuji Tuhan, kami dapat menyenangkan hati Tuhan, dan kami percaya ada kuasa dan berkat Allah dicurahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan melalui buku nyanyian kita 286, Bangkitlah Prajurit Kristus, sebagai pernyataan sikap iman kita di hadapan Tuhan. Bangkitlah prajurit Kristus, selama masih terang, berperang bagi Tuhan Yesus.
pagi Bapak Ibu Saudara, kita kembali berjumpa dalam ibadah online yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Tentu mungkin berbeda sedikit dengan minggu-minggu sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mempersembahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Seraya menaikkan pujian, hormat, dan terima kasih serta syukur kami atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di hari-hari kami sebelumnya sampai dengan hari ini. Kami dapat menikmati dan merasakan betapa baiknya Engkau memperhatikan, bahkan menyediakan segala kebutuhan kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami. Segala puji dan hormat hanya bagi Engkau. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk membuat kami mengerti dan paham tentang apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini atau renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya akan membaca kepada kita sekalian Yakobus 5 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yakobus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saya membaca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesabaran dan doa. Sebab itu, sabarlah saudara-saudaraku sampai Tuhan datang. Lihatlah bagaimana sabarnya seorang petani menunggu sampai tanahnya memberikan hasil yang berharga kepadanya. Dengan sabar ia menunggu hujan musim gugur dan hujan musim bunga. Hendaklah kalian juga bersabar dan berbesar hati, sebab hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Janganlah menggerutu dan saling menyalahkan, supaya kalian tidak dihukum oleh Allah. Ingat, hakim sudah dekat, siap untuk datang. Saudara-saudara, ingatlah para nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Mereka sabar dan tabah menderita. Jadi, ambillah mereka sebagai contoh. Mereka disebut bahagia sebab mereka tabah. Kalian sudah mendengar tentang kesabaran Ayub, dan kalian tahu bagaimana Tuhan pada akhirnya memberkati dia, sebab Tuhan sangat berbelas kasihan dan baik hati. Demikian pembacaan firman Tuhan yang telah kami bacakan kepada kita sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya memberi judul bersabar dalam segala situasi yang tidak menyenangkan. Didasarkan pada Yakobus 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Saya tahu, saya juga yakin dan percaya kita semua pasti punya masalah dan tantangan. Punya hal-hal yang berat kita alami dalam hidup ini. Berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, terlebih sekarang ini. Tetapi, Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita untuk bagaimana kita bersikap sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam nama Yesus. Alkitab memberitahukan kepada kita hal-hal apa yang harus kita lakukan. Salah satunya yang diajarkan oleh Alkitab adalah bersabar ketika menghadapi masalah dan tantangan. Mari kita belajar untuk bagaimana kita menjadi orang yang sabar menghadapi segala kesulitan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bersabar seperti petani yang selalu sabar menanti hasil dari apa yang ia kerjakan. Bersabar seperti petani. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh petani? Ia mempersiapkan bibit yang baik, menyiapkan tanah, mengolah tanah itu sedemikian rupa supaya siap bibit itu ditanam. Dan kemudian ia menanam benih itu di ladangnya. Sesudah ia menanam benih atau bibit itu di tanah, ia tidak melihat bibit itu lagi.
Kenapa? Ia menanam di dalam tanah dengan harapan walaupun ia tidak melihat bibit yang ia tanam itu akan tumbuh. Yang ia lakukan adalah menunggu dengan sabar. Ia membersihkan lahan yang tadi menjadi tempat bibit itu ditanam. Mungkin hujan kurang turun di atas tanah itu atau tidak ada musim hujan. Ia berusaha untuk menyirami dengan air. Dan ia betul-betul merawat tanah di mana ia menanam bibit-bibit itu. Dia melakukannya dengan tekun. Dan apa yang terjadi? Sesudah bibit itu tumbuh, Allah memberikan pertumbuhan yang baik pada bibit yang ia tanam. Kemudian ia dapat tumbuh menjadi bibit atau menjadi pohon atau menjadi tumbuhan, menghasilkan buah, menghasilkan seperti padi menghasilkan buah sehingga ia bisa panen. Dan di sanalah letak kebahagiaan, kesenangan dari seorang petani yang tadinya menanti dengan sabar dan tekun. Bapak Ibu Saudara, belajar dari seorang petani ini, seperti ini pula kita diharapkan, yaitu belajar bersabar dengan tekun ketika menghadapi masalah. Kita punya pilihan untuk bersabar dan melakukan yang benar dan yang baik dan juga yang terbaik. Selagi menunggu apa yang kita harapkan yang terbaik dapat jadi dalam kehidupan kita. Ada dua pilihan, bersabar dengan tekun menunggu atau juga menjadi orang yang mudah menyerah, berhenti dan berusaha menghadapi masalah itu sehingga ya semakin buruklah keadaan. Mungkin karena dia tidak sabar, karena lama dia menjadi tidak sabar menunggu dan alhasil ya kita semua tahu orang yang tidak bersabar dan tidak tekun pasti ada hal-hal yang tidak begitu baik terjadi dalam hidupnya. Namun jika kita setia dan tidak menyerah, kita akan melihat hasil dari kesabaran dan ketekunan yang kita lakukan. Pada akhirnya sama seperti petani yang dengan sabar dan tekun merawat apa yang ia tanam dan Tuhan memberikan pertumbuhan. Kemudian benih tadinya yang kecil itu tumbuh menjadi satu pohon yang besar, menghasilkan buah atau juga menjadi padi, menghasilkan buah juga, dan sang petani bisa menikmati hasil dari jerih lelahnya. Demikian juga kita sebagai orang yang beriman. Ketika kita sabar, kita tekun menghadapi segala hal dengan iman, dengan sikap hati yang benar dan setia tertuju kepada Allah, tidak akan sia-sia hal itu. Pasti Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita belajar dengan tokoh-tokoh yang telah berhasil dalam perjalanan kehidupan imannya, yang tekun dengan sabar. Misalnya seperti Yosua. Yosua semua kita tahu sejarahnya atau ceritanya dalam Alkitab. Ia harus memimpin bangsa Israel mengitari tembok Yeriko selama 7 hari. Bayangkan pekerjaan yang tidak masuk akal manusia ini harus ia lakukan. Ia harus mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Tapi ia melakukannya dengan tekun dan sabar. Karena dia tahu apa yang ia lakukan itu adalah perintah Tuhan, firman Allah. Maka ia melakukannya dengan sabar dan tekun. Dan alhasil Bapak Ibu Saudara, pada hari yang ke-7 Allah merontokkan, menghancur leburkan tembok yang kokoh di kota Yeriko itu. Sehingga orang-orang Israel, bahkan Yosua sendiri melihat kemenangan. Hasil dari ketekunan dan kesabarannya. Abraham, ia memperoleh anak bukan pada usia yang mudah. Alkitab memberitahukan kepada kita kurang lebih 100 tahun umurnya baru ia memiliki seorang anak. Tapi ia tidak putus asa. Ia tetap percaya bahwa Allah akan menghadirkan yang terbaik dalam kehidupannya. Dan itu terjadi. Masa tuanya, ia melihat sukacita yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita belajar sabar saat ada hambatan dan bukan pada semuanya, pada saat semuanya baik-baik saja atau dalam suasana yang baik. Bersabar menghadapi segala sesuatu
pada saat yang tidak mengenakan. Banyak kita mengatakan bahwa saya sudah setia, atau saya mau belajar menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi ia lupa bahwa setia kepada Tuhan tidak terasa pada saat hidup sedang lancar-lancar saja, melainkan pada saat sedang susah atau sedang mengalami tantangan. Kita harus tahu saat masalah muncul dalam kehidupan kita, masalah itu tidak dibiarkan oleh Tuhan untuk menghancurkan kita. Kalau kita setia, maka apapun yang terjadi dalam suasana kehidupan ini, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh hancur lebur di situ. Kalau kita setia. Kenapa? Dalam suasana yang tidak mengenakan, yang berat sekalipun, Tuhan memperhitungkan kesetiaan kita. Dan Ia mau datang untuk menolong kita, menanggung beban yang kita rasakan. Yang perlu juga saya sampaikan di sini adalah, Tuhan juga punya maksud menghadirkan atau mengizinkan kita mengalami hal-hal yang sulit. Ia ingin kita belajar menghadapi hal-hal yang sulit itu untuk menjadikan kita anak-anak yang tangguh, orang-orang yang kokoh, orang-orang yang kokoh imannya, yang tangguh, yang tetap setia kepada Tuhan. Tentu kita semua masih ingat tentang Yunus. Ia ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan saya juga meyakini tidak ada di antara kita yang mau tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Tetapi ini terjadi kepada Yunus. Apa yang terjadi pada Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam? Ia menggunakan kesempatan itu dalam suasana yang tidak mengenakan itu untuk berdoa dan memuji Tuhan. Ia menggunakan kesempatan dalam suasana yang tidak mengenakan itu, di dalam perut ikan yang dibawa mondar-mandir di dalam lautan luas sana oleh ikan yang besar itu. Dan dia menggunakan waktu-waktu itu untuk mengingat kebaikan Tuhan, berdoa dan menaikkan pujian kepada Allah. Alhasil, Yunus belajar dari sekolah yang luar biasa yang Tuhan izinkan untuk ia ikuti. Allah ingin Yunus belajar tentang segala sesuatu yang baik di dalam perut ikan. Dan alhasil Yunus lulus menjadi seorang nabi yang tangguh. Cerita-cerita selanjutnya berkenaan dengan Yunus kita dapat melihat bagaimana akhir hidupnya, bagaimana ia melakukan pekerjaannya untuk Tuhan. Bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menunggu waktu Tuhan untuk menolong kita, kita harus punya pilihan, yaitu berdoa, berjaga-jaga, setia, taat, melakukan yang benar di hadapan Allah. Sehingga segala sesuatu yang terbaik Allah izinkan terjadi bagi kita. Jangan kita menjadi orang yang berhenti, menjadi orang yang putus asa berdoa, atau menanti dengan sabar, atau melakukan kebenaran, kebaikan, kesetiaan dengan setengah-setengah hati. Jadilah seperti petani yang terus sabar dengan tekun menanti waktu yang terbaik untuk dia nikmati. Karena hemat saya, ketika kita melakukan semua itu dengan harapan kita kepada Allah, Allah akan membuat kita bersuka cita di akhirnya. Allah akan memperlihatkan kepada kita, ini loh yang saya buat lakukan untuk engkau. Saya ingin melihat wajahmu tersenyum, bergembira, bersuka cita. Karena saya tahu aku menyertai engkau. Seperti kata Tuhan dalam firman-Nya Matius 28 pada bagian yang terakhir. Kalau kita setia, Ia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ingatlah, setia kepada Tuhan, lakukan perbuatan yang benar dan baik dengan tekun kepadanya. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu akan berbuah manis. Karena saya percaya Tuhan sedang mengarahkan
sesuatu yang istimewa dan luar biasa bagi kehidupan kita. Selamat melakukan hal-hal yang baik, bertekun dan sabar, berjuang dengan iman kita kepada Tuhan dalam suasana-suasana yang tidak menyenangkan. Karena di akhirnya pasti ada sukacita dan kegembiraan yang Tuhan hadirkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya itu dapat menjadi bagian yang baik bagi kami. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya sepanjang hari ini kami senantiasa ada dalam sukacita, perlindungan, pertolongan, dan berkat daripada-Mu. Tuhan, bagi yang sakit kiranya Engkau menjamah dan sembuhkan. Yang tawar hati, yang bimbang, yang ragu-ragu, Tuhan kuatkan, teguhkan iman percaya mereka. Bapa di sorga, hamba juga percaya bahwa sepanjang minggu ke depan ini kami senantiasa ada dalam perlindungan daripada-Mu. Segala hal yang kami persiapkan untuk masa-masa yang di depan ini, masa-masa di mana kami ada dalam adaptasi kebiasaan baru, kami juga memohon agar Tuhan menolong kami dapat melakukannya dengan baik dan benar. Terlebih persiapan-persiapan kami untuk membuka kembali rumah ibadah untuk kami dapat bersama-sama beribadah. Tentu tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada bagi kami. Terima kasih. Inilah doa sembahyang kami. Kami percaya Engkau di sorga mendengarkan dan menjawab doa kami sesuai dengan rahmat-Mu yang besar. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu, ya Allah di sorga. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kuasa kasih penebusan dosa dari Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.